ahli-ahli manajemen kita membangun 3 variabel, primer, sekunder, tertier. Begitu kan cara mengukur kan? Nah sekarang kita bangun aja, bayar SPP primer, sekunder atau tertier? Yakin? Sekunder aja berapa? Oke, primer. Bayar SPP beli jilbab kembar? Primer, sekunder atau tertier? Nah, ini yang goyang, Pak. Mau naik ke primer, mau turun ke sekunder, mau naik ke primer. Apa kata orang kalau mama nggak pakai jilbab kembar itu pengajian itu? Jadi disinilah letak materi iman. Saya mengatakan ini, kita pandai diberi Allah cari rezeki, cari harta, tapi kita harus minta pertolongan kepada Allah untuk pandai mengelola harta. Itu yang mahal, Pak. Karena kadang-kadang yang rumit itu bukan mau memberi apa, tapi memilih mana yang prioritas dalam perjalanan hidup kita. Udah, akhirnya karena kita bagian dari pengurus inti pengajian, kita belilah jilbab kembar itu. Tidak terbayar Pak SPP anak sebulan, begitu kan? Lalu kita berdoa, ya Allah, kenapalah tidak kau beri saya rezeki membayar SPP anak saya, padahal saya kan orang yang taat. Karena kau salah pilih. Tapi kita salah takdir Tuhan. Yang salah kita. Kita ini sudah modus. Kita apa ya? Bersembunyi di balik ketaatan. Tapi yang salah kita. Maaf ya, jangan marah sama saya. Kita ini suka menghina orang lain, tapi kita sulit menghina diri sendiri. Hari ini kajian saya mau ajak kita ya menertawai diri sendiri tentang kegalauan kita, merasa sok hebat, merasa sok taat, tidak pandai fokus kepada tujuan. Maaf, ada yang salah membaca dengan takdir Allah? Tidak ada, Pak. Siapa yang salah? Sekarang saja kita bertanggung jawab menjalani hidup ini. Ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Kalau Allah sudah bilang sesuatu dalam Al-Quran berarti itu serius. Tolong jangan dianggap tidak serius. Kalau sudah serius berarti harus diazamkan, dikerjakan, diimplementasikan. Allah bilang tidak akan mungkin aku kasih satu kaum itu beban yang dia tidak pandai memikulnya atau tidak sanggup memikulnya. Ini ayat kita jadikan teori atau norma. Norma itu berarti apa? Kemanapun kita berjalan itu sikap hidup. Oke ya, dia kita jadikan sikap hidup di bawah, kalau namanya dalam akademik mikro, atau di atas. Saya kasih tahu sistem kerjanya. Kalau dia kita taruh di bawah, maka ayat ini akan selalu diintervensi. Kata Allah, setiap kita menerima masalah sanggup, tapi saya nggak sanggup, berarti ayat ini salah. Ayat salah. Kenapa? Karena Anda merasa nggak sanggup, kan gitu. Makanya jangan ditaruh di bawah, taruh dia di atas, makro. Kalau dia sudah di atas, bagaimana kerjanya? Karena kata Allah saya sanggup, berarti saya harus sanggup. Berarti kita yang mengelola diri kita agar kita pandai menjalani hidup ini. Ya, jadi Bapak Ibu, inilah namanya loyalitas. Khawatirnya kita pandai jadi orang taat, tapi kita kurang loyal dalam ketaatan. Bagaimana orang yang kurang loyal dalam taat? Nanti muncul ketemu kita sama orang yang tidak pernah tinggal sholat, tidak pernah tinggal puasanya, tidak pernah tinggal zikirnya, sedekahnya pun bagus. Tapi begitu ditanya tentang agama Allah, jelek frame-nya. Cuman apa? Bagaimana? Inilah Ustaz, saya pun bingung ini. Entah apa salah saya sama Allah. Padahal saya nggak pernah tinggal sholat, tapi asal kurang tinggal pernah. Allah itu. Jadi dia ini orang taat, tapi begitu ditanya tentang persepsinya kepada agama Allah, apa nilainya rendah gitu. Ini bahaya, bahaya. Ya, jadi saya mau ajak, kalau kita sudah di jalan taat, berhentilah bersangka buruk kepada takdir Allah. Titik. Gak pakai Tuhan. Oke, kalau ditanya apa hukum
Ustaz. Jangan pandai-pandai aja Ustaz. Ini. Nanti malam kan ceramah Mi'raj kan. Makanya saya akan ceramah Mi'raj. Tapi saya mau bangun kalau Isra wal Mi'raj. Ini Nabi Muhammad Rasulullah SAW manusia biasa. Benar toh? Dia manusia atau robot? Yakin? Betul. Oke, kalau betul berarti kita bangun persepsi kita bahwa Muhammad sebagai manusia biasa supaya enak. Nanti ini dia sama kayak nonton film India. Ibu suka nonton film India. Nah, coba tadi. Gini deh, kalau ada anak muda yang berantem sama banditnya, 7 banditnya, anak mudanya 1, insya Allah menang itu anak muda. Iya, nggak capek banditnya, nggak capek tuh. Kenapa? Karena kita tahu dan diskenariokan oleh sutradaranya, anak mudanya pasti. Kita sering menganggap Nabi Muhammad itu kayak gitu dalam setiap perjalanan hidupnya. Ketika kita baca kisah Nabi Muhammad sulit hidupnya, frame yang kita bangun dari tolong Allah Ibrahim itu. Enggak begitu caranya. Paham nggak kira-kira? Apa ya? Kita ini lost. Jadi how to know itu paling rendah itu. Kalau guru saya Dr. Faruk Profani bilang begini, cara ekspresi mengeksplorasi kebenaran yang paling lemah itu adalah how to know. Dia cuma mau tahu, tapi dia nggak pernah rasa. Ya. Jadi kalau kita bicara sejarah Nabi, kita cuma mau tahu. Ciri-cirinya adalah jawabannya O. Apa? Oh, nanti jawab ya. Ini saya kasih tahu, ibu jawab. Nabi Muhammad itu lahir dalam keadaan yatim. Jawab. Oh, ayo. Ujian Nabi Muhammad itu sulit. Jawab. Oh, ayo. How to know? Kita ini cuma mau tahu aja. Dan pernah kita rasa bagaimana itu jadi anak yatim tidak lahir. Bagaimana itu difitnah orang. Itu masalah besar kita membaca sejarah Nabi. Itu masalah besar. Jadi kita bilang, udah kan ditolong Allah itu, udah. Padahal, kenapa Isra Nabi itu ada? Dia berangkat ke Palestina, berangkat ke Aqsa. Karena dia sudah down. Sebab dia punya istri meninggal, sebab dia punya paman yang paling besar membebas dirinya, Abu Thalib, ya, ayahnya Ali bin Abi Thalib. Wah, berarti kan dia manusia biasa. Kira-kira gitu. Oke ya. Ini saya cuma mau framing bahwa Nabi Muhammad itu manusia biasa untuk kita nanti membandingkan. Nabi aja kayak gini, masa kita harus gini? Nah, itu maksudnya. Supaya enak. Ya. Yang kedua, tidak pernah sah Islam seseorang kalau syahadatnya hanya kepada Allah, tidak kepada Nabi Muhammad. Paham nggak? Jadi ada orang masuk Islam, asyhadu an la ilaha illallah, terus dia nggak mau asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saking hebatnya Rasulullah. Bersanding sempurna ajaran Islam. Itu maksud saya, tapi bukan mengkhalifkan Rasul. Rasul itu makhluk, bukan khalik. Ya, apa yang diajarkan Allah diejawantahkan oleh Rasulullah SAW. Kira-kira begitu. Yang ketiga, di dalam sholat ada nggak berselawat kepada Nabi? Ada tuh. Tahiyatul barakatuh sholawatu thayyibatul. Benar. Yang keempat, semua makhluk di muka bumi ini berselawat kepada Nabi, termasuk Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Hebat tak Nabi Muhammad? Oke, sepakat kita Nabi Muhammad hebat. Sepakat ya? Sepakat. Sekarang kita tengok model hidupnya. Kalau Nabi Muhammad itu hebat, kenapa hidup dunianya biasa-biasa aja? Begitu caranya. Ya. Mana lebih enak, jadi nabi atau jadi menteri? Kalau urusan dunia. Ada orang pernah jadi menteri di sini nggak? Mana lebih enak, jadi nabi atau jadi menteri kalau urusannya dunia? Sini saya kasih tahu. Jadi menteri itu ada mobil dinas, benar toh? Ada rumah dinas, ada tunjangan, tendangan, saltoan, semua lengkap. Oke, kemana-mana naik Koredes, tau Koredes? Wiu-wiu. Wiu-wiu. Kemana-mana, cuma ke toilet aja dia nggak naik Koredes. Ya, mau ke Indomaret aja naik Koredes dia. Nabi Muhammad ada rumah dinasnya? Onta dinas ada kamera? Ada toh? Tunjangannya berapa per bulan Nabi Muhammad? Dari Tuhan? Ada sekitar 30 juta. Nggak ada kan? Kalau gitu apa untungnya jadi nabi?
Nah, itu pertanyaannya. Tadi saya mulainya materi dan imateri. Saya mulai di sini dulu. Ini belum kita ikat ya. Kalau dunia ini penting, kenapa fasilitas Nabi di dunia ini biasa-biasa aja? Jangan-jangan dunia ini tidak begitu penting. Lagi bicara mendefinisikannya supaya kita jangan ngoyong lagi jadi orang taat. Tahu nggak orang taat yang ngoyong? Itu yang suntuk saya bilang tadi. Padahal nggak ada masalahnya, tapi asal bercakap sama dia kayak bermasalah hidupnya. Cuma apa saya? Dia bilang Ustaz, entah apa aja yang Allah uji sama saya. Kalau pernah asal bercakap sama dia, asal bercakap sama dia asal ujian ceritanya. Sesekali ceritanya keluar main-main lah, bukan enak, jajan. Hati-hati. Jadi kalau sampai di situ kita malu-malu dan menertawai diri sendiri, ya. Gini ya, saya ajak kita berikhtiar secara konseptual. Ini ikhtiar ini. Saya pun ngomong gini belum berhasil saya mengamalkan. Belajarlah tidak selera kepada yang tak pernah kita punya. Itu satu. Saya ulangi ya. Belajarlah tidak selera kepada yang tak pernah kita punya. Satu. Itu namanya menawar sangka baik. Yang kedua, belajarlah tidak selera kepada yang tak pernah kita butuhkan.